Yang pertama ada anatomi fisiologi. Tulang belakang merupakan organ tempat kejadian low back pain, yang merupakan pilar atau tiang yang berfungsi sebagai penyangga tubuh manusia. Organ ini terdiri atas 33 ruas tulang belakang yang tersusun secara segmental. Bagian-bagian tersebut adalah 7 ruas tulang servikal, 12 ruas tulang torakal, 5 ruas tulang lumbal, 5 ruas tulang sakral yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor. Setiap ruas tulang belakang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan yang disebut dengan diskus intervertebralis yang berwarna biru pada gambar. Jaringan ini berfungsi sebagai absorber, membatasi dan menstabilkan pergerakan badan vertebra. Diskus intervertebralis memiliki sifat viskoelastik, yaitu bila ada pembebanan, diskus akan berubah bentuk. Kemudian kembali ke posisi semula bila beban dihilangkan. Mulai usia 30 tahun, diskus ini mengalami degenerasi sehingga kekuatan struktur dan stabilitas menurun, serta berkurangnya kemampuan menahan tekanan bila terjadi pergerakan kompresif. Tekanan terbesar berada di area lumbal atau punggung bawah, karena harus menahan beban 40-50% berat badan dan harus menanggung posisi janggal serta pergerakan tubuh. Dengan demikian, area lumbal merupakan tempat sering terjadinya low back pain. Kedua, patofisiologi low back pain. Patofisiologi adalah bagian dari ilmu patologi yang mempelajari gangguan fungsi yang terjadi pada organisme yang sakit, yaitu meliputi asal penyakit, permulaan, dan perjalanan penyakit serta akibat yang ditimbulkan. Pada kasus low back pain mekanik, aktivasi nosireseptor disebabkan oleh rangsangan mekanik, yaitu penggunaan otot yang berlebihan. Penggunaan otot yang berlebihan dapat terjadi pada saat tubuh dipertahankan dalam postur yang salah atau pada saat aktivitas yang menimbulkan beban mekanik yang berlebihan untuk jangka waktu yang cukup lama, di mana otot akan berkontraksi untuk mempertahankan postur tubuh yang normal. Contohnya, mengangkat beban-beban yang berat dengan posisi yang salah, seperti tubuh membungkuk dengan lutut lurus dan jarak beban ke tubuh cukup jauh. Penggunaan otot yang berlebihan menimbulkan iskemia dan inflamasi. Setiap gerakan otot akan menimbulkan nyeri sekaligus akan menambah spasme otot. Yang ketiga, manajemen resiko K3. Manajemen risiko ketiga adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Pengendalian risiko berperan dalam meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko yang ada sampai tingkat rendah atau sampai tingkatan yang dapat ditolerir. Terdapat dua pengendalian risiko ergonomi pada kasus low back pain. Pertama, pengendalian teknik. Ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran karyawan yang menggunakan, tetapi secara umum ukuran kursi terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, kursi harus stabil, memiliki 5 kaki, baik beroda maupun tidak beroda. Sandaran kursi harus menyangga lengkungan pinggang. Atur posisi sandaran kursi ke atas dan ke bawah, serta atur sudut kemiringan sandaran kursi, yaitu 100 derajat sampai 110 derajat, sehingga memberikan rasa nyaman dan mencegah timbulnya nyeri punggung bawah. Tinggi meja standar 56 sampai 68 cm. Luas meja standar minimal 120 x 90 cm. Di atas meja cukup untuk menempatkan barang-barang seperti keyboard, mouse, monitor, telepon, dan dokumen holder. Ruangan untuk kaki minimal lebar 50 cm dan panjang 60 cm. Tidak boleh ada barang yang diletakkan di bawah meja sehingga mengganggu pergerakan kaki.
Berikut posisi bekerja ergonomi. Kedua, pengendalian administratif. Perlu dilakukan komunikasi hazard dan pelatihan, serta melakukan rotasi pekerjaan dan memberikan istirahat yang teratur dari pekerjaan intensif. Memberikan edukasi kepada pekerja untuk melakukan peregangan otot dan olahraga secara teratur untuk meningkatkan kekuatan dan kelunturan otot penyangga tulang belakang. Selanjutnya adalah tata laksana low back pain. Pengendalian low back pain. Eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan sumber bahaya yang ada. Hal ini jarang bisa dilakukan mengingat kondisi dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan peralatan yang ada. Tahapan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab bahaya jika tidak memungkinkan dilakukan tindakan eliminasi adalah dengan mengganti peralatan atau substitusi, pengendalian administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri. Selanjutnya adalah substitusi. Substitusi yaitu mengganti alat atau bahan lama dengan alat atau bahan baru yang aman, menyempurnakan proses produksi, dan menyempurnakan prosedur penggunaan peralatan dalam bekerja. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti peralatan atau mesin kerja ataupun mendesain ulang perangkat kerja yang ergonomi bagi pekerja. Misalnya, mengganti jenis kursi lama dengan kursi yang baru yang lebih ergonomis untuk mengurangi resiko pekerja mengalami keluhan low back pain. Bila substitusi dan eliminasi belum dapat dilakukan, maka dapat dilakukan pengendalian secara administratif seperti prosedur, instruksi kerja, supervisi pekerjaan. Pengendalian administrasi dapat dilakukan melalui tindakan pendidikan pelatihan, pengaturan waktu kerja, istirahat yang seimbang, dan pengawasan yang intensif.